Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ade Nur Rohim selaku dosen mata kuliah Seminar Keuangan dan Perbankan Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Perkenalkan, nama saya Eka Zuliana dengan NIM 1810116016. Izin mempresentasikan mengenai usulan penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Pendistribusian Zakat dalam Upaya Penanggulangan COVID-19 Perspektif Maqasid Syariah, Studi Kasus pada Basnas Kota Bogor. Langsung saja memasuki bab 1 pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, memasuki tahun 2021, dunia masih terus berjuang untuk melawan virus yang bernama coronavirus disease 19 atau yang biasa disebut COVID-19, khususnya di Indonesia. Kini, lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di bulan Juni hingga Agustus 2021 menyebabkan pemerintah melakukan pemberlakuan kebijakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga skala 4 atau level 4, di mana sektor usaha yang berada di Jawa dan Bali mengalami dampak walaupun tidak separah kebijakan PSBB di tahun lalu. Namun, hal tersebut tetap saja memberi dampak bagi masyarakat dengan kalangan ekonomi menengah hingga bawah akibat penghentian sementara aktivitas pekerjaan yang tidak dapat dilakukan secara WFO atau work from office. Mengingat kejadian tersebut, pandemi COVID-19 di Indonesia nyatanya tidak dapat diselesaikan dengan hanya mengandalkan peran pemerintah melalui beragam kebijakannya saja. Tentu perlu adanya kerjasama yang solid bagi pemerintah, masyarakat, hingga lembaga sosial yang dapat berkontribusi untuk menanggulangi COVID-19, mengingat keterpurukan perekonomian masyarakat yang kian meradang. Adapun salah satu lembaga sosial yang berkontribusi menghimpun dan menyalurkan dananya dengan tujuan menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia adalah lembaga zakat. Dengan ini, Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya. Menurut fatwa tersebut, lembaga zakat secara tidak langsung dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti halnya di masa pandemi COVID seperti saat ini, di mana sebelumnya zakat hanya diperuntukkan bagi golongan ahnaf saja, namun kini lembaga zakat dapat mengembangkan sayapnya untuk berkontribusi secara langsung dalam menangani masalah yang ada akibat pandemi tersebut. Lalu selanjutnya kajian tentang pendistribusian zakat di masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada penelitian dari Amanuddin tahun 2019 yang berjudul Optimalisasi Dana Zakat di Indonesia dengan model distribusi zakat berbasis pemberdayaan ekonomi, memperoleh hasil bahwa optimalisasi pendistribusian zakat dapat dibagi menjadi pendistribusian zakat produktif dan konsumtif. Lalu yang kedua ada penelitian Stein yang berjudul Analisis Distribusi Zakat pada Basnas dalam Pencegahan COVID-19 ditinjau dari Maqasid Syariah, yang memperoleh hasil bahwa Basnas zakat yang disalurkan tidak hanya berbentuk uang maupun pangan, tetapi juga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terdampak COVID-19. Lalu selanjutnya, dalam penelitian Idris et al. Yang berjudul pada tahun 2021 yang berjudul Optimalisasi Unit Pengumpulan Zakat atau UPZ pasca pandemi COVID-19, memperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat, Basnas masih belum melakukan optimalisasi UPZ dengan baik.
Lalu UPZ yang dibentuk oleh Basnas juga hanya mampu membentuk UPZ pada institusi atau lembaga swasta di kelompok masyarakat, yang justru peranan UPZ sangat membantu dalam mendekatkan muzaki untuk mengeluarkan zakat, juga meningkatkan jumlah perolehan dalam pengumpulan zakat. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, pendistribusian zakat dalam upaya penanggulangan COVID-19 dapat dikatakan masih kurang optimal dikarenakan dana yang disalurkan oleh Basnas kepada masyarakat terdampak masih dikatakan kurang menyeluruh. Akibat dana yang dihimpun oleh Basnas pun masih belum terkoordinir dengan baik bersama UPZ. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh indikator operasional Basnas yang belum maksimal dalam melakukan optimalisasi bagi UPZ yang berada di tengah masyarakat, yang justru dipercaya sangat mampu meningkatkan jumlah perolehan Basnas dalam kegiatan penghimpunan hingga pendistribusian dana zakat. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasi pendistribusian dana zakat dalam upaya penanggulangan COVID-19 pada suatu Basnas, yaitu Basnas Kota Bogor, berdasarkan perspektif makosid syariah. Fokus penelitian pada penelitian saya yaitu mengoptimalisasi pendistribusian dana zakat dalam upaya penanggulangan COVID-19 pada Basnas Kota Bogor berdasarkan perspektif makosid syariah. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah yang pertama, bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat dalam upaya penanggulangan COVID-19 oleh Basnas Kota Bogor yang ditinjau berdasarkan perspektif makosid syariah. Lalu yang kedua, bagaimana optimalisasi pendistribusian dana zakat dalam upaya penanggulangan COVID-19 oleh Basnas Kota Bogor yang ditinjau berdasarkan perspektif makosid syariah. Dengan tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui mekanisme pendistribusian dana zakat dalam upaya penanggulangan COVID-19 oleh Basnas Kota Bogor yang ditinjau berdasarkan perspektif makosid syariah. Dan yang kedua, untuk mengetahui optimalisasi pendistribusian dana zakat dalam upaya penanggulangan COVID-19 oleh Basnas Kota Bogor yang ditinjau berdasarkan perspektif makosid syariah. Selanjutnya, manfaat penelitian yang diharapkan dapat diberikan oleh penulis terbagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama aspek teoritis dan aspek praktis. Pada aspek teoritis diharapkan dapat menjadi sumber referensi ilmiah serta kontribusi akademis dalam bidang pendistribusian zakat sebagai upaya penanggulangan COVID-19 di lembaga zakat. Pada aspek praktis, dalam aspek ini, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat. Yang pertama, bagi Badan Amil Zakat Nasional, diharapkan Basnas dapat menjadi satu badan pengelola zakat yang optimal dalam kegiatan operasionalnya, dimulai dari penghimpunan hingga pendistribusian dana zakat yang berdasarkan perspektif makosid syariah. Yang kedua, bagi masyarakat, dapat memberi kesadaran serta kepercayaan kepada masyarakat atas kewajiban membayar zakat di lembaga amil zakat dari hasil keuntungan apabila telah melebihi hisab. Yang ketiga, bagi akademis dan peneliti diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi peneliti dan para akademisi mengenai pendistribusian zakat yang optimal menurut perspektif makosid syariah. Selanjutnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian saya, yaitu yang pertama ada dari Stein tahun 2021 dengan judul Analisis Distribusi Zakat pada Basnas dalam Pencegahan COVID-19 ditinjau dari makosid syariah. Pendistribusian dalam memperoleh hasil bahwa pendistribusian dalam bentuk program produktif dapat membantu mustahik untuk memiliki modal dalam menjalankan usahanya sehingga menjadikan mustahik mandiri dan sejahtera dengan laba yang kemudian hari diperolehnya sehingga sejalan dengan tujuan utama makosid syariah. Yang kedua, Sakinah dan Maulana pada tahun 2021 dengan judul Peran Distribusi Harta Zakat sebagai Solusi Ekonomi saat Pandemi COVID-19 pada Basnas Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan memperoleh hasil dengan adanya kontribusi dari berbagai pihak, maka peran distribusi zakat pada masa pandemi COVID-19 merupakan upaya yang tepat sebagai solusi perekonomian masyarakat yang berada dalam situasi yang sulit. Selanjutnya ada penelitian dari Firdaus et al.
yang berjudul Analisis Distribusi Dana Zakat bagi Mustahik yang terdampak COVID-19 pada Basnas Provinsi Jawa Barat. Memperoleh hasil bahwa pendistribusian dana zakat pada Basnas Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan konsep distribusi konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Namun dalam pelaksanaannya tercatat bahwa masih terdapat beberapa hal yang kurang optimal dalam pengkategorian mengenai siapa saja orang yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Lalu selanjutnya ada Fadilah di tahun 2020 dengan judul Strategi Manajemen Distribusi Islam dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19. Memperoleh hasil bahwa untuk mencapai tujuan distribusi yang baik perlu adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan mengenai distribusi dapat teraplikasikan dengan baik. Yang selanjutnya ada Nila Sari dan Muhammad pada tahun 2021 penelitian yang berjudul Zakat Digitalization Effectiveness of Zakat Management During COVID-19 Pandemic. Memperoleh hasil potensi zakat yang belum terhimpun dalam lembaga zakat dapat dioptimalkan melalui digitalisasi zakat, di mana dalam kegiatannya lembaga zakat dapat memperlakukan kerjasama dengan banyak perusahaan fintech untuk melakukan penggalangan dana zakat. Selanjutnya memasuki bab selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada optimalisasi zakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi memiliki arti berupa hal yang tertinggi, paling baik, sempurna, paling menguntungkan, dan terbaik. Sedangkan mengoptimalkan memiliki arti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, dan menjadikan maksimal. Maka optimalisasi dapat didefinisikan sebagai proses pencarian solusi terbaik. Adapun tujuan optimalisasi dapat berupa minimisasi maupun maksimisasi, tergantung dengan apa yang diminimumkan ataupun dimaksimumkan. Aktualisasi dan optimalisasi zakat dapat diraih dengan cara menguatkan tata kelola zakat, lembaga organisasi zakat, hingga campur tangan pemerintah guna memperkuat pengawasan zakat. Selanjutnya ada pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat adalah kegiatan penyaluran zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik secara konsumtif maupun produktif. Yang ketiga ada zakat. Menurut istilah fikih, zakat memiliki arti sebagai sejumlah harta tertentu yang Allah titipkan wajib untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut Quran surat At-Taubah ayat 60, orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah orang fakir, miskin, pengurus zakat atau amil, mu'alaf, memerdekakan budak, orang berhutang, orang pada jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan. Yang keempat ada maqasid syariah. Makna maqasid syariah secara istilah yaitu al-ma'ani allati syuri'at laha al-hakam, yang berarti nilai-nilai yang ditunjukkan untuk menetapkan hukum. Menurut Al-Syatibi, maslahat memiliki 3 tingkatan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Selanjutnya terdapat 5 kategori yang termasuk ke dalam tingkatan daruriyat dalam maqasid syariah, diantaranya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, kehormatan dan keturunan, dan memelihara harta. Yang kelima ada Basnas. Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 dengan tugas dan fungsi utamanya sebagai lembaga penghimpun dana, penyalur dana zakat, infak, dan sedekah dalam tingkat nasional. Deskripsi lokasi penelitian. Basnas Kota Bogor didirikan pada tahun 1981 oleh pemerintah daerah Kota Bogor yang juga merupakan badan maupun lembaga yang bertugas sebagai pengelola zakat dengan kegiatan yang berupa menghimpun dan menyalurkan dana zakat bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada Basnas Kota Bogor yang berlokasi di Masjid Raya Kota Bogor, Jalan Raya Pajajaran nomor 10.
Basnas Kota Bogor berada di area Masjid Raya Bogor yang terletak di tengah Kota Bogor dengan lokasi yang sangat strategis dengan hanya berjarak lebih kurang 1 km dari pintu keluar masuk tol Jagorawi, juga berada di kawasan yang mencakup area pendidikan, kuliner masyarakat, hingga hiburan bagi masyarakat dari dalam maupun luar Kota Bogor. Selanjutnya memasuki bab 3 yaitu metodologi penelitian. Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh Adapun metode penelitian pada penelitian kali ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Yang kedua, lokasi penelitiannya yaitu di Basnas Kota Bogor yang beralamat di Masjid Raya Kota Bogor, Jalan Raya Pajajaran nomor 10, Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Lalu selanjutnya, objek penelitian ini akan difokuskan pada optimalisasi program pendistribusian zakat dalam upaya penanggulangan COVID-19 yang sesuai dengan prinsip makosid syariah di Basnas Kota Bogor. Subjek penelitian ini adalah yang pertama Kepala Bagian Pendayagunaan dan Pendistribusian Basnas Kota Bogor dan Kepala Subbagian Pendistribusian Basnas Kota Bogor. Sumber data yang akan diperoleh peneliti adalah primer dan sekunder. Yang keempat, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dengan datang secara langsung ke lokasi penelitian. Yang kedua, wawancara atau tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan dengan subjek peneliti. Dan yang ketiga, dokumentasi. Selanjutnya ada teknik validasi data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Yang keenam, teknik analisis data. Peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Selanjutnya, riset desain penelitian. Pertama, pada tahap pralapangan, peneliti akan menentukan lokasi dan objek penelitian yang akan diteliti. Lalu kemudian peneliti menemukan permasalahan yang ada. Selanjutnya peneliti melakukan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian di awal sampai akhir dalam mencari teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang kedua, fokus penelitian ini adalah mengoptimalisasi pendistribusian dana zakat dalam upaya penanggulangan COVID-19 pada Basnas Kota Bogor berdasarkan perspektif makosid syariah. Rumusan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat dalam upaya penanggulangan COVID-19 oleh Basnas Kota Bogor yang ditinjau berdasarkan perspektif makosid syariah. Yang kedua, bagaimana optimalisasi pendistribusian dana zakat dalam upaya penanggulangan COVID-19 oleh Basnas Kota Bogor dalam perspektif makosid syariah. Selanjutnya, pada tahap kegiatan lapangan, tahap kegiatan yang ingin peneliti lakukan adalah dengan melakukan observasi dan wawancara selama tahap pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan peneliti pada tahap awal pelaksanaan setelah mendapat topik penelitian, fokus penelitian, dan rumusan masalah. Kemudian, daftar pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kriteria wawancara telah disepakati oleh dosen pembimbing. Hasil wawancara dan dokumentasi akan menjadi data yang diperoleh dari tahap kegiatan di lapangan. Selanjutnya, pada metodologi penelitian, metode penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan pendekatan studi kasus. Objek penelitiannya yaitu Basnas Kota Bogor. Subjek penelitian ini adalah Kepala Bagian Pendayagunaan dan Pendistribusian serta Kepala Subbagian Pendistribusian Basnas Kota Bogor. Menggunakan triangulasi untuk menguji validitas, teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Lalu tahap pasca lapangan, setelah melakukan tahap kegiatan lapangan, maka hasil data yang ditemukan selanjutnya akan dianalisa dan disusun laporannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.